Yang jahat-jahat kita doakan cepat mati. Jangan. Nggak boleh. Oh, amin-amin aja. Lihat doa Nabi ketika dilempar pakai batu. Allahumma hadi qaumi, berikanlah mereka hidayah, fa innahum la ya'lamun, karena mereka buat jahat karena nggak tahu. Nggak boleh mendoakan yang tak baik. Tapi Pak Ustadz, dia melempar saya dengan batu. Kau dilemparnya dengan batu, lempar dia dengan bunga. Begitu. Sudah 2 kali dilemparnya Pak Ustadz, 2 kali dilemparnya dengan bunga, lempar dia dengan 1 ikat bunga. Lebih banyak lagi. Tapi Pak Ustadz, setiap hari saya dilemparnya dengan batu. Sekali ini kau lempar dia dengan bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berimba kareba Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Sehat? Badannya sehat? Hatinya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Nampaknya yang terakhir paling kuat ucapannya. Alhamdulillahi Rabbil. Bagaimana ceritanya Ustadz Abdul Somad itu bisa sampai ke Sigi? Nanti Bapak Ibu ditanya sama anak-anaknya di rumah. Mama, itu tadi siapa yang datang? Ustadz Somad. Dari mana dia? Dari Pulau Sumatera. Di mana Pulau Sumatera itu? Wilayah barat Indonesia. Gimana kalau bisa dia sampai ke Sigi? Ceritanya gimana? Dihembus angin. Ustadz Abdul Somad itu tahun 1998 kuliah di Mesir. Di antara temannya satu pesawat namanya Ustadz Munib. Adiknya namanya Ustadz Lutfi Godal. Mereka orang Palu. Di Mesir mereka tetangga dekat rumah. Bertetangga, sering berkunjungan, hubungan mereka baik. Lalu kemudian Ustadz Somad pun datang ke Palu. Rupanya Ustadz Godal tadi punya silaturahim orang tua bapak mereka dulu. Ayah-ayahnya, ibunya juga hubungan baik dengan Ibu Dr. Nilam. Ibu Dr. Nilam punya pesantren namanya Insan Cita Indonesia. Dibawalah Ustadz Somad tadi pagi ke sana dan dimampirkan ke Sigi. Jelas ceritanya? Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Oh, jadi Ustadz Somad itu berteman dengan orang Palu. Iya, berteman di Mesir, bersahabat di Palu, bertetangga di surga. So sweet. Masya Allah, tabarakallah. Saya amat sangat senang hari ini. Dibawa sampai ke Sigi, bisa bersilaturahim dengan para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pencinta para habaib. Mudah-mudahan cinta saya kepada keturunan Rasulullah membuat Rasulullah memberikan syafaatnya kepada saya. Orang Sigi cinta kepada para habaib? Tak cinta maka tak sayang. Tak sayang maka tak ngutang. Sayang kita kepada mereka, menghormati, memuliakan, tapi yang paling penting adalah mengamalkan ajaran-ajarannya. Amin ya Rabbal. Ada orang mewarisi darah Nabi. Bahasanya cinta itu bahasa Arabnya hub. Orang yang dicinta Habib. Kalau perempuan Habibah. Lalu kemudian karena cinta kita panggil dia Habib. Sayyidi, tuanku, Al-Habib,
orang yang kami cinta. Tapi ada orang yang tidak mewarisi darah Nabi. Mereka mewarisi ilmunya Nabi. Itulah dia ulama, para alim, para ulama, para ustadz, para tuan guru. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat badan. Bersama kita juga ada bupati atau yang mewakili, ada Bapak Kapolsek atau yang mewakili, ada Bapak Dandim, Abah dan Ramil, ada, ini kalau saya sebutkan sampai azan maghrib baru selesai. Tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Nanti kalau nggak saya sebutkan begitu, pulang ke rumah, Ustadz Abdul Somad itu kami datang jauh-jauh kena panas, di bawah nggak dapat karpet. Dia cuma menyebutkan bupati, wakil bupati, kami nggak ada disebut. Dengan saya sebut tadi semua sudah kena sapa, betul? Semua yang datang di bawah maupun di atas dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nampaknya panitia tidak adil, Pak Ustadz. Ada yang dapat tenda, ada yang nggak dapat tenda. Ada yang dapat tikar karpet, ada yang enggak. Ada yang dapat pentas, ada yang enggak. Jangan sedih, jangan berkecil hati. Yang nggak dapat tenda, selesai acara tendanya juga dibuka. Yang dapat pentas, selesai acara juga akan turun dari pentas. Ini kalau tausiah selesai, saya pasti turun. Nggak mungkin saya tetap tegak di sini. Pasti panitia datang berbisik, Ustaz, acara udah selesai. Begitulah lebih kurang hidup ini. Yang senang jangan bangga karena kuasa dan harta sementara. Yang kurang senang jangan berputus asa karena penderitaan juga sementara. Boleh untuk update status. Orang beriman tidak pernah bersedih dan berkecil hati. Kenapa? Karena hidupnya karakibin istadhalla tahta syajaratin. Orang dalam perjalanan panjang bernaung di bawah daun yang rindang. Sementara matahari petang setelah redup, dia pun melanjutkan perjalanan. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Betul? Hari ini semuanya senang, semuanya bahagia. Ustaz Somad enak, dia duduk di atas pakai karpet. Saya berdiri, Pak. Jadi kalian yang berdiri di sana, kita sama-sama berdiri. Iya, tapi Ustaz berdiri pakai tenda, kami tidak. Matahari sudah redup. Dikabulkan Allah doa orang Sigi. Hujan lebat dia buat. Supaya apa? Supaya suasana tidak terlalu panas. Ini semuanya rahmat Allah. Tapi ini bisa nggak hujan, jangan-jangan pakai pawang orang Sigi. Orang Sigi berdoa kepada Allah. Doa mereka yang paling utama sebelum cuaca adalah sehatkan Ustaz Abdul Somad supaya sampai ke Sigi ya Allah. Setelah dia tausiah di Sigi, terserahlah ya Allah. Yang penting tempat kami udah selesai gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya bisa sampai ke Sigi ini karena silaturahim. Dan saya datang ke Sigi ini juga niatnya untuk silaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau rezekinya lancar, wa yunsa'alahu fi atharihi, siapa yang mau umurnya panjang. Mau rezeki lancar? Mau umur panjang? Falyasil rahimahu, maka hendaklah sering-sering silaturahim. Ustaz Abdul Somad datang dari jauh, betul? Tapi sebelah kiri saya itu ada Ustadz datang dari jauh. Beliaulah orang yang kotanya di Indonesia paling jauh. Kami sama di Mesir dulu. Beliau tahu saya ada di Sigi, beliau datang. Dan kota beliau terjauh di Indonesia. Apa kota yang paling jauh? Ujung Pandang. Yang berubah jadi Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau juga. Oh, kawan Ustaz Somad. Iya. Kok kelihatannya lebih muda? Masya Allah, tabarakallah. Setiap kita ini dipuji, maka kembalikan kepada Allah.
Pertemuan kita ini semua adalah karena Allah. Itu ramai kan karena Ustaz Abdul Somad? Bukan. Kalau kita nyambung silaturahim, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kita nggak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Itu tadi di Sigi itu acaranya punya kami, kata ibu-ibu. Loh, kok punya kalian? Karena kami yang mayoritas, bapak-bapak itu minoritas. Jamaah wanita, jamaah wanita, jamaah wanita, jamaah wanita. Sampai saya heran, golongan kami mana? Jamaah pria. Kita nampaknya minoritas sekarang nih Pak. Mereka perempuan semua. Ternyata di tengah bapak-bapak pun banyak juga perempuan. Man amila salihan, siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah tidak lihat laki-laki perempuan, yang penting beramal soleh, bukan somad. Man amila salihan, beramal soleh, min zakarin, laki-laki, au unsa, perempuan, maka Allah berikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami berikan mereka kehidupan yang baik-baik. Mudah-mudahan semuanya menjadi baik-baik insyaallah, amin. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa bendera. Sudah lama saya ceramah, baru di Sigi lah dihadiri zebra. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa Sigi. Begitulah emak-emak di Sigi ingin supaya anaknya baik. Sudah digendong nangis. Bagaimana supaya anaknya jangan nangis? Dibelikan zebra. Akhirnya anaknya diam. Mudah-mudahan anaknya anak soleh-solehah. Acara di Sigi ini bisa terwujud ini karena semua panitianya silaturahim. Ada yang pasang tenda. Di tempat lain tabligh akbar mana ada pakai tenda? Ustaz Somad menggelegar di atas, mereka di bawah kepanasan. Make up luntur, lipstick turun ke dagu. Kebetulan tadi mau pergi acara pengajian, biar supaya nampak cantik, akhirnya bulu mata pun dicukur. Jadi kita pengajian Ustaz Somad, ayo kita berangkat. Begitu mau berangkat dibuka laci, rupanya anak main-mainkan itu apa namanya itu, hilang. Gimana kita sudah mau berangkat, saya sudah mau sampai di halaman rumah kamu. Untung di papan tulis ada spidol punya suami. Akhirnya dipasang, rupanya spidol whiteboard. Begitu berkeringat meleleh, luntur. Ustadz Somad ceramah, tapi itu tidak terjadi di Sigi. Kenapa? Dipasang tenda. Ini pelajaran bagi daerah lain. Kalau buat tabligh akbar, tirulah di Sigi pakai tenda. Saya kasihan lihat jamaah di bawah kepanasan. Tapi di Sigi Masya Allah, tenang, tentram. Masyarakat ini pilihannya dua. Bagi saya Pak Ustadz, nggak apa-apa jauh di ujung, yang penting nggak kepanasan. Nah, itulah ibu-ibu yang di ujung, bapak-bapak yang di ujung. Tapi ada sebagian lain berpikirnya lain. Bagi saya nggak apa-apa panas berdiri, yang penting kelihatan Ustaz Somad dari dekat. Tapi mereka nggak kelahi. Antara yang ujung dengan yang ini nggak ada mereka kelahi. Yang ini nggak ada ngejek sana. Untuk apa jauh-jauh lihat Ustaz Somad? Kalau jauh mendingan lihat handphone. Yang ujung sana juga nggak ada ngejek. Ngapain dekat-dekat kalau kaki kesemutan? Karena mereka semuanya hatinya bersih. Amin. Kalau kita dipuji orang katakan amin. Kalau dipuji orang balikkan kepada Allah alhamdulillah. Ibu, ini anaknya ya? Iya.
Kok cantik anaknya? Alhamdulillah, mudah-mudahan soleh ya. Gitu. Ganteng anaknya ya? Alhamdulillah, balikkan pada Allah. Ini kadang sekarang enggak. Anaknya cantik ya? Siapa dulu mamanya? Inilah yang merusak sehingga anak kena penyakit ain, kena sihir. Berawal dari mata, gara-gara hasad dengki dimasuki setan jadi penyakit. Alhamdulillah orang Sigi ini hatinya bersih-bersih. Dari mana Ustaz tahu hatinya bersih? Kalau tidak bersih hatinya, nggak mungkin dia datang pengajian tabligh akbar. Betul. Dia datang langkahkan kakinya, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada hasad dengki dalam hatinya. Kenapa saya di bawah? Kenapa saya nggak dapat tenda? Kenapa saya nggak dapat karpet? Apa kelebihan mereka di atas? Kami nggak ada kelebihan apa-apa. Ustaz Somad punya banyak kelebihan, ya, lebih hitam, lebih kurus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kita yang semua hadir di Sigi ini, siapa yang paling mulia? Min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah orang yang paling takwa. Takwa itu artinya takut sama Allah. Sekarang gak ada pula yang ngomong takwa itu takut istri tua. Astagfirullahaladzim. Semua yang hadir ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak polisi ikhlas berdiri, Bapak TNI Polri tegak berdiri, yang berdiri, yang duduk. Saudara-saudaraku yang berdiri jangan berkecil hati karena saya juga berdiri. Bedanya apa? Kalian cuman berdiri, aku berdiri sambil bicara. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa bersama kalau kita bertenggang rasa, bisa saling menghormati dan saling memuliakan, tidak merasa lebih mulia. Saya yang lebih tua, saya yang lebih senior, saya yang lebih hebat, saya yang lebih ganteng. Yang selalu merasa lebih itu siapa? Sekarang kita baca ayat Quran. Allah bertanya kepada dia, ma mana'aka alla tasjuda li adama idh amartuk. Kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika kuperintahkan sujud? Apa jawab dia? Ana khairum minhu, I'm better than him. Saya lebih mulia. Ternyata kalau habis makan barongko ini lancar bahasa Inggris ya. Saya lebih mulia daripada dia. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api merah menyala. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah hitam, rendah, jelek, bau, busuk. Siapa itu yang selalu merasa lebih mulia? Ada yang bilang iblis, ada yang bilang setan, ada yang bilang jin. Nampaknya orang Sigi ikhtilaf. Nama komunitasnya jin. Yang jahat-jahat namanya setan. Induknya namanya iblis. Jadi kalau orang Sigi ngatakan jin, setan, iblis, ketiga-tiganya ada yang bilang benar, ada yang bilang betul. Betul dan benar itu sama. Nama komunitasnya jin. Yang baik-baik namanya jin muslim, yang jahat-jahat namanya setan. Induk setan itu namanya iblis. Jelas? Jadi kalau ada orang merasa dirinya, saya lebih senior, saya lebih hebat, saya yang paling kaya, itu berarti masih saudara. Orang Sigi jangan marah, saya nggak ada ngomong begitu. Semuanya bekerja sama, Masya Allah, Tabarakallah. Ibu-ibu yang rasa berkunang-kunang, sakit kepala, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Ambulan. Semuanya sudah disiapkan panitia. Kita doakan semua yang berkontribusi sehingga acara ini terwujud supaya sehat walafiat. Berhari-hari menyiapkan ini sampai Bu Nilam, Dokter Nilam tadi tidak bisa makan siang. Saya tanya, di mana ya Bu Dokter? Di rumah sakit.
Mudah-mudahan beliau sehat, akhirnya bisa bersama dengan kita di sini. Alhamdulillah. Tidak ada gunanya kalau kita sakit. Ibu mau uangnya banyak? Mau. Bapak mau duitnya banyak? Mau. Tapi sakit. Gak ada gunanya. Yang sakit-sakit di rumah sakit kita doakan supaya sehat. Yang jahat-jahat kita doakan cepat mati. Jangan. Nggak boleh. Oh, amin-amin aja. Lihat doa Nabi ketika dilempar pakai batu. Allahumma hadi qaumi, berikanlah mereka hidayah, fa innahum la ya'lamun. Karena mereka buat jahat karena nggak tahu. Nggak boleh mendoakan yang tak baik. Tapi Pak Ustadz, dia melempar saya dengan batu. Kau dilemparnya dengan batu, lempar dia dengan bunga. Begitu. Sudah 2 kali dilemparnya Pak Ustadz, 2 kali dilemparnya dengan bunga, lempar dia dengan 1 ikat bunga. Lebih banyak lagi. Tapi Pak Ustadz, setiap hari saya dilemparnya dengan batu. Sekali ini kau lempar dia dengan bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Ustadz Somad ini ngajarkan yang nggak benar. Negara kita ini negara hukum. Di samping ada akhlak, sopan santun, lemah lembut, tapi juga ada hukum. Kalau kita dinistakan orang, kalau kita diejek, lapor ke Polda, lapor ke Polres, lapor ke Polsek. Ustadz Somad begitu, ya. Saya pernah dibuat orang foto, dibuatnya gambar saya jelek. Saya kan ganteng. Saya lapor ke Polda, di BAP. Ustadz Somad ini kalau lapor nanti acara sidang, Ustadz jadwal ceramahnya nggak apa-apa Pak Polisi, jadwal ceramah saya off. Dipanggil ke kejaksaan, Ustadz Somad datang, saya datang, ternyata yang ngejek nggak datang. Saya tanya, kenapa nggak datang? Kabarnya mencret Pak Ustadz.